Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsclan Official. Saudaraku, kali ini ada informasi ringan tapi sangat penting, yaitu podcast yang sudah dijalankan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dengan Haji Rhoma Irama. Tinggal tunggu tayangnya saja ya. Apa yang dibahas, bagaimana situasinya kira-kira. Nah, hari ini nih kita bahas dulu. Belum ada banyak orang tahu. Belum banyak orang yang tahu. Jadi selama ini kan Haji Rhoma Irama sudah melaksanakan podcast dengan Guru Gembul, dengan Romel Abbas. Nah, dengan juga Kiai Haji Imaduddin Usman ya. Dan ini saya kira bukan hal yang ringan sebenarnya. Ini bisa menghujam, bisa membuat onum-onum Habib Ba'alawi tambah kelabakan. Kenapa? Karena pada saat Haji Rhoma Irama podcast dengan Guru Gembul, itu sudah membuat goncang Indonesia dalam tanda petik. Terutama para muhibin sudah pada kebakaran jenggot, sampai Guru Gembul ditarget. Sampai Rhoma Irama mendapatkan banyak sekali hinaan dari para kabib-kabib, seperti misalnya dari Ba'akil, Husain Ba'akil lah ya, sampai Rhoma Irama dibikin buat-buat lah ya, dibikin kurang ajar pokoknya. Tetapi ini yang hadir adalah Kiai Haji Imaduddin Usman. Kalau tadi malam, yang sudah dipublikasikan tadi malam, Romel Abbas, itu cemen. Sekarang adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, saudara. Namun sebelum itu, kita sampaikan dulu doa, mudah-mudahan untuk semuanya sehat walafiat. Dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya yang banyak. Diberikan kemudahan dalam urusan yang baik. Dan selalu kita sampaikan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah. Pengakuan sepihak, klaim sepihak dari Ba'alawi tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Berdasarkan kitab nasab, sejarah, filologi, dan ilmu pasti, yaitu tes DNA. Ini yang seru banget ketika kita menuntut mereka itu tes DNA. Wow, mereka ketakutan. Mereka sekarang mengharam-haramkan tes DNA. Maka terus kita suarakan supaya masyarakat umat tahu. Kelompok Ba'alawi yang tadinya mewajibkan tes DNA melalui mulutnya Imam Besar Rizik Syihab, imam besarnya mereka, bukan imam besar saya. Wajib tesnya bagi yang mengaku keturunan Rasulullah, tapi gilirannya kepada Rizik Syihab sendiri dia ketakutan sampai membuat fatwa haram tes DNA. Nah, saudara, kita bisa prediksi apa saja yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama yang tinggal tunggu publish saja. Tentu saja terkait kesunyian dari Ba'alawi yang kemudian membuktikan bahwa Ba'alawi itu nasabnya hanya dicangkokkan. Ada kesunyian 550 abad lamanya kalau menurut versi Kiai Imaduddin. Kalau menurut penelitiannya Kiai Haji Nur Ihya 650. Ujuk-ujuk setelah lahirnya kitab namanya Al-Burqah yang ditulis oleh Habib Ali Sakron, muncul mereka mengaku-ngaku sebagai anaknya Ahmad bin Isa yang namanya Ubaidillah itu. Sudah kita viralkan ya. Dan ini harus kita ikuti ya, kita viralkan ya, bahwa Ba'alawi itu sudah tidak ada harapan lagi. Terutama kalau digunakan untuk memverifikasi adalah tes DNA. Sudah selesai. Mari kita simak informasinya dari Gus Ahong ya. Bagi yang sudah menonton channelnya Gus Ahong, silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira apa dampaknya, baik itu yang bersifat positif
bagi bangsa ini, dan kira-kira apa dampak yang negatifnya untuk para Ba'alawi dengan adanya podcast Kiai Haji Madudin Usman bersama Haji Rhoma Irama. Ya tentu saja dampak positifnya akan memperjelas situasi nasab Ba'alawi yang makin rungkat, ya, akan semakin meluas orang paham bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena penontonnya channelnya Bang Haji Rhoma Irama ini jutaan, banyak penggemarnya, sehingga kita yakin nanti dengan Kiai Haji Imaduddin Usman tampil di podcastnya Haji Rhoma Irama, makin banyak orang akan beramai-ramai meninggalkan Ba'alawi. Kenapa? Karena hanya guru gembul saja, dengan tidak bermaksud merendahkan guru gembul sebagai seorang sejarawan dan seorang guru sejarah, sejarawan pendidik, guru gembul, ya, beliau saja bisa menjadikan mungkin ribuan orang beramai-ramai mengetahui bahwa nasab Ba'alawi rungkat. Banyak orang yang kemudian bermigrasi pemahamannya dari percaya kepada Ba'alawi keturunan Rasulullah, sekarang banyak yang tidak percaya bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah berdasarkan ilmiah, data-data sumber-sumber, bukan fitnah. Ya, dan kalian bisa lihat efek dari guru gembul tampil di channelnya Bang Haji Rhoma Irama. Wow, dahsyat itu efeknya. Banyak kemudian channel-channel yang juga mempublikasikan, menyebarluaskan, sehingga Kiai Imaduddin Usman semakin meroket. Tesis Kiai Imaduddin semakin tidak terbantahkan. Apalagi setelah Kiai Haji, atau saya sebut Bang Haji Rhoma Irama, kemudian membuat cerita yang menyampaikan bahwa di masa remaja beliau sudah ketemu yang namanya doktrin Ba'alawi yang menyesatkan. Kita akhirnya jadi paham nih, Bang Haji itu sangat realistis, ya. Dan beliau ini kan juga keturunan zuriat Nabi, ya, sudah viral itu, nggak usah saya sebut sekarang. Sekarang kita bahas dulu. Apalagi ini yang tampil langsung seorang ulama, seorang kiai yang meneliti, mengkaji nasab Ba'alawi, ya, seorang sejarawan guru gembul yang merujuk kepada tesis Kiai Imaduddin aja yang nonton begitu banyak orang, dan kemudian banyak orang rame-rame tidak percaya kepada Ba'alawi. Sekarang ini saya yakin dengan tampilnya Kiai Haji Imaduddin Usman di podcastnya Haji Rhoma Irama, dalam tanda petik bisa menggoncang Indonesia, bisa menggoncang dunia. Nanti tidak hanya Malaysia nanti yang akan tahu, bahkan sampai ke belahan dunia yang lain. Kita berharap Kiai Imaduddin Usman semakin mendunia di belahan dunia manapun, di benua manapun, benua Asia, Afrika, Eropa, ya. Mana lagi? Benar-benar memahami betapa benar tesis Kiai Imaduddin Usman berdasarkan uji genetika, ya, tidak terbantahkan. Ya, jadi saya terus terang senang, gembira sekali saya dapat kabar ini, ya. Kabar ternyata sekarang giliran Kiai Haji Imaduddin Usman tampil di podcastnya Haji Rhoma Irama. Dan mudah-mudahan setelah ini Kiai Haji Imaduddin Usman kemudian dilirik oleh media-media mainstream, televisi nasional juga menampilkan Kiai Haji Imaduddin Usman, malah membuat ledakan yang luar biasa yang akan menghancurkan, semakin merungkatkan nasab yang dicangkokkan kepada nasabnya Rasulullah dari Ba'alawi ini. Ya, jadi saya optimis ini, optimis sekali kebenaran akan menang. Ya, kebenaran akan menang. Karena apa? Ada progres terus ini. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ini. Ya, sudah tahun ke tahun kan, sudah lebih dari 1 tahun lebih kan. Semakin banyak orang sadar, saudara. Semakin banyak akademisi yang tadinya diam, kemudian dia mau bersuara. Para kiai-kiai khos yang tadinya diam sekarang bersuara, ya. Ulama-ulama muda, generasi-generasi muda sudah berani untuk bersuara, tidak hanya generasi tua kayak saya.
Asik kan? Oke, saya akan sampaikan informasinya ini. Ini bukan hoak, ini serius ini. Tinggal nunggu jam tayang ya. Kita tunggu publikasinya saja ya. Sudah dilaksanakan podcastnya, tinggal tunggu publikasinya saja. Kita coba simak informasinya dari Gus Ahong ya, berikut ini. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini berkunjung atau silaturahim di dalamnya atau di rumahnya Bang Haji Roma Irama untuk memenuhi undangan beliau untuk agenda podcast masalah polemik nasab. Dan saya yakin podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berbicara perihal polemik nasab, perihal terputusnya, tertolaknya nasab Alwi atau nasab Habaib, ini akan mengguncang Indonesia, bahkan bisa mengguncang dunia. Setuju? Akan mengguncang Indonesia dan bahkan dunia. Ini nggak melebih-lebihkan, saudara. Kenapa? Karena kemarin saja beberapa waktu yang lalu ya, ketika Pak Guru Gembul tampil saja itu sudah mengguncang Indonesia. Saya ulangi. Ketika Guru Gembul saja yang tampil itu sudah bisa mengguncang dunia. Banyak kabib-kabib pada kelimpungan, kelojotan, pada kebakaran jenggot. Ini apalagi Kiai Imaduddin ini luar biasa ya. Ya coba kita simak lagi. Selamat malam, salam menemui undangan beliau untuk agenda. Sepertinya ini kalau melihat gambar videonya ini Kiai Haji Imaduddin Usman ditemani oleh rekan-rekan ya, kita simak itu. Gambarnya lihat. Masalah polemik nasab. Dan saya yakin podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berbicara perihal polemik nasab, perihal terputusnya, tertolaknya nasab Alwi atau nasab Habaib, ini akan mengguncang Indonesia, bahkan bisa mengguncang dunia. Ya, karena saya anggap bahwa podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini nantinya akan sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia khususnya dan pada umumnya dunia. Kenapa? Banyak alasan. Ya, saya setuju ya. Kalau kemarin podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Guru Gembul aja begitu mempengaruhi sikap pola pikir ya para umat Islam, bahkan sampai generasi muda ya. Sekarang munculnya Kiai Imaduddin di podcastnya Guru Gembul, insya Allah akan semakin, di podcastnya Haji Roma Irama, mohon maaf, ini akan semakin mencerahkan umat ya. Tadi sepertinya beliau tidak sendirian, ada Tubagus Mogi Nur Fadil juga menemani beliau sepertinya. Coba kita lanjut informasi dari Gus Ahong. Ya, banyak alasan. Saya mencatat ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, kita lihat Bang Haji sendiri. Kita tahu bahwa Haji Roma Irama adalah seorang legend musik dangdut. Ya, jadi legend musik dangdut, di mana saya yakin seluruh masyarakat Indonesia kenal beliau, ya, dan menyukai lagu-lagu beliau, bahkan sampai sekarang pun ini mulai dari kalangan anak-anak, remaja, kemudian orang dewasa, orang tua ini masih menyukai lagunya Bang Haji Roma Irama, yang mana tentunya penggemar dari Bang Haji Roma Irama ini tidak sedikit, ya, tidak ratusan ribu tapi jutaan, bahkan ratusan juta, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Itu alasan yang pertama.
Ya, alasan yang kedua, kita lihat sesosok orang yang diajak podcast untuk membahas polemik nasab habaib ini adalah seorang kiai karismatik yang berani, tegas dan tulus membuka tabir kebohongan yang sudah berjalan ratusan tahun di Nusantara bahkan di dunia, yakni beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya yakin masyarakat Indonesia sampai sekarang penasaran siapa sebenarnya ya sesosok yang berani membatalkan dan menolak nasabnya habaib. Sehingga dengan penasaran itu banyak yang minat dengan podcastnya Bang Haji Roma Irama, sehingga banyak yang melihat podcastnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Bang Haji Roma Irama. Ya, dan saya yakin nanti ya podcastnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Bang Haji Roma Irama ini disampaikan dengan tegas, lugas mengenai pembongkaran kebohongan Ba'alwi yang sudah berjalan ratusan tahun. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa podcastnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Bang Haji Roma Irama ini akan mengguncang Indonesia dan banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah kita lihat. Ya, kita break sebentar, ada panggilan sholat duhur ya. La ilaha illallah. Oke, saudaraku, kita lanjut ya. Ini ada komentar bagus ini, lucu banget, dari Muhammad Mulyono. Cocoknya judulnya membongkar tabir kepalsuan. Cocok ini. Mudah-mudahan ada admin dari channelnya Bang Haji Roma Irama yang mendengar video ini sehingga judulnya dikasih judul membongkar tabir kepalsuan. Dari Samsul Bahri, jangan pernah kasih hati para kabib yang sudah jelas-jelas menghina para kiai, alim ulama dan pendiri NKRI. Wes wayai pribumi bangkit, merdeka, mantap, tabir kepalsuan. Cocok ya, saudara, setuju. Tabir kepalsuan nasab. Kita lanjutkan ya dari informasi yang disampaikan oleh Gus Ahong ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kita lanjut. Ya, kita lihat eksplanasi atau keterangan-keterangan ataupun penjelasan-penjelasan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang pembatalan nasab Ba'alwi atau habaib yang beliau tuangkan di dalam tesisnya. Ini kalau kita teliti ya, kita kaji, maka bisa kita katakan
tersusun secara struktural, sistematis, realistis, dan metodologis. Dan bahasanya ini sangat mudah dimengerti ataupun dipahami oleh semua kalangan masyarakat, baik masyarakat yang SDM-nya rendah, SDM-nya menengah, bahkan SDM-nya atas. Bahkan dalam penjelasan-penjelasan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini banyak diterima oleh kalangan orang-orang akademisi, ya, sehingga nanti banyak masyarakat yang tersadarkan. Saya yakin itu, seyakin-yakinnya. Kemudian yang keempat, ya, alasan yang keempat dalam podcastnya Bang Haji Roma Irama dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah sekali lagi untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Sehingga kita lihat sebelum Bang Haji Roma Irama ini podcast bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Bang Haji juga podcast bersama seseorang pembela Ba'alwi. Sehingga Bang Haji ini kalau kita lihat ya memang mencari kebenaran bukan pembenaran, sehingga yang pro dan kontra ini didatangkan ke podcast beliau. Ya, jadi saya yakin Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sesosok yang memang mencari kebenaran, ya, dan kebenaran itu sudah beliau dapat, bukan mencari pembenaran. Sehingga kalau mencari kebenaran, maka penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh beliau ini akan disampaikan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti, tidak mengada-ngada. Ya, apa adanya, beda dengan pembenaran. Kalau pembenaran ini mungkin ada dalil-dalil atau bukti, tapi itu yang bukan orisinil. Artinya apa? Artinya bukti-bukti yang disampaikan ini adalah bukti rekayasa, pembohongan, dan banyak kita buktikan kan begitu, ya. Jadi manuskrip dibohongkan, sejarah dibohongkan, sehingga kalau bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak mengada-ngada, ya, apa adanya sesuai dengan realitasnya, maka akan mudah diterima oleh semua masyarakat, tidak lagi dengan pembenaran. Ya, karena memang ya luar biasa saudaraku. Sebelum saya lanjutkan saya selingi untuk membaca komentar Anda. Komentar dari Garuda Sakti, terima kasih hadirnya. Saya baca dari komentar yang terbaru ya. Rijik Sehal lucu dah, nggak tak terusin, mohon maaf Garuda Sakti. Rijik Siam unjuk, aduh. Dari Pangestu, terima kasih, tolong lihat video Bang TIJ, kata Bang TIJ Kiai Haji Imaduddin mau diundang ke tempat Habib tuh hati-hati tuh jebakan. Nah, cocok ini. Tapi kalau Haji Roma Irama kan enggak ya. Kita percaya Haji Roma Irama itu objektif. Beliau juga muhibin, tapi beliau kan cerita muhibin yang mendasarkan kepada apa ya, persaudaraan, persahabatan karena sesama Islam gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya akhiri dulu karena ada tamu, mohon maaf. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.